Dan kita bakal temenin kalian kali ini di Gibah Malam, obrolan malam yang bikin nggak bisa tidur. Adekku, parah. Adekku ketok jendela. Buat kalian yang lagi insecure, buat kalian yang lagi overthinking, dan yang lagi capek sama kehidupan kalian saat ini, mending istirahat dulu deh. Karena kalau capek itu istirahat, bukan menyerah. Dan kita bakal temenin kalian di Gibah Malam, obrolan malam yang bikin kalian nggak bisa tidur. Dari kreator di balik layar di channel Freedom Vlog, aku Kang Lucky, pengen ngajak ngegibah sama siapa nih ya? Password, Cafe Latte Pahit. Untung baristanya manis. Nah, cakep. Gimana kemarin? Gagal gak mau kenalan sama ini, sama baristanya? Ini udah kenalan. Live Udah bareng. kenalan, udah kenal. Live bareng ini. Bukan. Beda baristamu yang kemarin. Jadi gimana? Kamu kemarin katanya pengen, kan sempet curhat, pengen kenalan kan sama baristanya kemarin itu, ya apa? Sama baristanya mana? Cakra ya? Nama tempatnya? Cakra. Berhasil gak sih kenalan sama baristanya? Enggak, mau Kenapa? kenalan sama baristanya Hore aja. Tolong ini yang satu ini dikarungin ya. Tapi emang kamu kalau misalnya kayak mau kenalan gitu, nggak sih? Dredeg nggak sih? Nervous nggak sih? Atau emang kamu tuh lebih kayak gini ya? Kan kamu cewek nih ya? Lebih suka diajak kenalan gitu atau emang minder buat kalau pengen kenalan duluan gitu? Kamu sebagai cewek nih, oke aja nggak sih buat seorang cewek ngajak kenalan duluan gitu? Atau cuma sekedar ngasih kode buat diajak kenalan? Langsung aja. Langsung? Kenalan ya udah kenalan. Tapi kemarin kenapa enggak? Yo, kan rame. Digojloki lah. Emang cuma sopo digojlok di sidik. Gak mau. Sidik kan biasanya kamu juga malu-maluin kan? Tapi kan ya gitu deh. Ya gitu deh. Terus emang kalau misalnya kamu pertama kali kenal nih sama orang baru nih, anggapannya sama cowok lah wis ya. Tuh kamu biasanya ngelihat dari apanya sih? Apa yang bikin kamu tertarik sama seorang laki-laki waktu pertama kali kamu ngajak kenalan? Gak tahu, langsung kayak apa ya? Oh, kayak anakku kayak ada sesuatu tersendiri yang buat aku merasa tertarik aja. Bukan sesuatu yang tampak di depan, kayak misal kan ada orang yang pertama kali pengen kenalan sama orang lain itu ngelihat entah itu face gitu kan, entah itu wajah atau entah itu kayak ini nggak terbatas cewek sama cowok ya. Kadang ada yang wah gila itu badannya bagus banget gitu kan. Cowok juga ada yang badannya bagus kan. Kadang ada yang kayak gitu. Kadang ada yang lihat pertama kali ada cowok datang gitu kan bawa motor bagus atau bawa mobil bagus gitu kan. Dia kan bawa daya tarik tersendiri gitu. Kalau dari kamu sendiri, untuk yang di luarnya nih, apa kira-kira yang biasa kamu lihat dari seorang cowok? Dari luarnya. Kalau aku dari luarnya itu rambutnya. Wis rambutnya gondrong ya? Harus gondrong ya? Enggak sih. Ya cuma modelnya aja sesuai gitu. Modelnya sesuai dan gondrong. maksa ya. Ini aku maksa ya. Kok dibahas? Soalnya kayaknya enak aja. Aku kan punya bahan banyak gitu kan ke kamu kan. Kamu kan bahanmu cuma dikit. Yang kemarin jujur-jujuran itu doang. Ya bisa dibilang. Apa harus aku menyatakan di sini gitu soal yang jujur kemarin gitu. Sekalian nih.
Enggak mesti loh. Jadi kalau kamu Jangan. dari ini ya, dari rambut ya, dari rambutnya. Iya Kalau kalau aku biasanya tuh dari gestur. Kalau yang dari luar ya, dari gesturnya dia, pembawaannya dia kan kelihatan dia orangnya sombong atau enggak, asik atau enggak kan kelihatan dari gerak-geriknya dia gitu kan. Kalau aku mah dari itunya. Setelah dari situ baru wes yang kamu bilang tadi itu. Ada sesuatu tersendiri yang bikin tertarik gitu kan. Ono magnete. tertarik. Oh. Ono magnete lek sampai kena stainless iku, lek sampai kena stainless magnete iso langsung nyantol. Bukan dibahas mana? Sedih aku. Ojo dibahas mana? Oh, nggak boleh. Oke. Terus apa? Kemarin Kak, gini. Misal nih, ada orang yang kayak nervous ngono gitu Kak. Kayak nervous atau deg-degan kalau misalnya pengen kenalan sama orang baru gitu. Kamu nggak nervous kan katanya kan? Biasa aja kan kalau misalnya mau kenalan sama orang baru gitu. Kamu ada ini ya sih? Gimana sih caranya biar biasa aja gitu kalau mau kenalan? Aku jujur ya, kalau misalnya kenal sama orang baru gitu ya, aku cenderung pasif. Maksudnya cenderung diem gitu kok. Aslinya aku cenderung diem kalau sama orang baru karena ya nervous. Dasarnya emang aslinya kayak gitu. Cuma karena akhirnya tuntutan pekerjaan harus mengubah ini sih ya. Kebiasaan yang biasanya nervous harus jadi orang yang humble gitu kok. Awalnya ya tertekan coy. Awalnya tertekan sama hal-hal kayak gitu. Tapi ya lama-lama dinikmati aja. Karena bagian dari kerjaan. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih? Kamu yang sebagai orang yang biasa aja gitu kok. Kalau misalnya kenalan sama orang baru. Sebenarnya jeduk-jeduk disco. Sebenarnya. Cuma kan apa ya? Cuma kan tampangnya aja kayak ya secuek mungkin aja lah. Kan pertama kenalan nanti kalau misalnya udah kenal ya harus terserah. Kalau udah kenal jadi nyebelin ya. Jangan di-spill. Nah itu, oh ya nggak boleh ya. Kamu kan baik, polos gitu kan ya. Polos. Rajin menabung. Nggak pernah penuh. Nggak usah. Hah? Nggak pernah penuh? Rajin menabung tapi nggak pernah penuh. Oh, rajin menabung tapi nggak pernah penuh. Iya, buat beli ciki terus ya. Taiti. Sama makanannya anak-anak. Itu wajib. Ada anak-anak udah pada gede. Aku sebenarnya pengen ada sih sesuatu bahasan yang serius gitu kok yang pengen aku bahas di sini sebenarnya. Dan ini cukup serius. Kita sebenarnya sama-sama tahu lah ya. Masing-masing dari kita sedang sedang berusaha untuk lepas dari sesuatu di masa lalu gitu kan. Iya kan? Ada sesuatu yang sempat ngikat dan nggak cuma kita tapi banyak orang juga di belakang sebenarnya yang mengikat sesuatu yang akhirnya bikin mereka itu nggak bisa kemana-mana, yang bikin mereka kayak terjebak di masa lalu gitu. Nah, yang aku sempat dengar dari cerita kamu dan beberapa kali kita podcast juga bahwa kamu udah cukup bisa lepas dari masa lalu. Nah, prosesnya biar bisa lepas itu gimana sih? Kalau dari versi kamu? Buat lepas dari masa lalu, sesuatu yang menurut aku itu nggak enak. Ya, kita harus yakini diri aja. Kalau misalkan udahlah kita sampai di sini, maksudnya aku sama dia itu udah nggak ada apa-apa dan kisahnya juga udah selesai gitu. Ngapain diinget-inget lagi? Ayolah, kan kita harus maju. Kita punya masa depan. Ngapain kita harus stuck di masa lalu? Masa depanmu siapa? Enggak. Tetap bisa direcehin ya. Tetap bisa direcehin ternyata. Okay, tapi ada nggak sih
biasanya orang yang baru mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu itu kan dia mengalami sebuah trauma. Kamu sempat nggak sih ada trauma terhadap hal tertentu yang berhubungan dengan masa lalu kayak gitu? Sempat ada. Sempat ya. Apa yang bikin kamu trauma yang mungkin bisa dibahas nih di sini? Karena masa lalu aku sempat mengalami hal kayak udahlah mungkin cowok itu sama aja kayak gini karena aku punya pengalaman yang buruk. Kali kenal aku punya pengalaman yang buruk, jadi aku ngerasa kayak mungkin kayak gini nggak ya udahlah nggak usah kenal aja. Dan itu berlaku untuk orang-orang baru. Kalau misalkan yang udah aku kenal nggak, biasa aja. Dan itu waktu aku baru aja melepas masa lalu. Jadi pas tengah-tengahnya. Berarti ini termasuk nih. Ini termasuk nih orang baru apa? Kan? Berarti termasuk yang ada dalam penilaian kamu bahwa cowok itu kayak gini gitu. Termasuk nggak sih? Termasuk dalam hitungan kayak gitu nggak sih? Waktu pertama kali kenal atau bahkan sampai sekarang juga? Kalau itu pandangan subjektif aku. Kalau itu pandangan subjektif. Iya, nggak masalah. Dan waktu itu aku bukan kenal sih. Aku cerita sama satu orang temen, cowok juga. Aku cerita ke dia. Kayak aku nggak sepil, aku cuma tanya aja secara umum aja gitulah. Kalau misalkan rasanya diginiin itu gimana? Kalau misalkan kayak gini-gini itu rasanya itu gimana gitu loh. Maksudnya aku punya kayak rasa trauma sendiri. Maksudnya kayak kenal sama cowok baru, karena kan aku pertama kali kenal dan pertama kali menjalani semuanya itu rasanya buruk banget. Dan aku pandangan subjektifku itu anggap aja semua cowok itu sama. Dan dia yang aku ajak curhat itu bilang kalau enggak semuanya sama, ada yang beda. Kamu nggak boleh ngomong kayak begini. Ya kayak cobalah pelan-pelan kenal sama orang baru, sama cowok baru. Jangan menutup diri. Kamu boleh nggak terlalu deket sama cowok, nggak apa-apa. Tapi kamu sendiri juga tahu batasan kamu itu kayak gimana. Kamu nggak apa-apa kok kenal sama cowok baru, kenal sama teman baru nggak apa-apa. Tapi jangan ambil semua itu, jangan semua cowok sama ratakan sama aja. Karena aku pun nggak begitu. Soalnya kan yang aku lihat itu waktu itu kan cowok juga. Ya dia agak. Yakin dia agak gitu. Apa? Siapa? Enggak, yang dicurhatin itu yakin dia nggak begitu juga. Enggak lah. Dia baik-baik. Aku kasih bocoran. Siapa ini dia? ditonton banyak orang loh. Oh, yang itu. Teman kita sendiri. Yang A apa yang B? Apanya? Ada dua nih kan. Yang satu yang nggak bisa receh, yang satu yang udah punya pacar. Yang udah punya pacar. Oh, yang udah punya pacar. Oke, ya. Sebenarnya juga nggak masalah sih kalau memandang semua cowok sama aja itu. Ya, dasarnya karakter dasarnya cowok juga ya gitu-gitu aja semua. Kalau aku pernah ngalamin gini, ya sebenarnya soal cerita yang biasa kita sharing di ini ya, di pribadi ya. Nggak, aku sempat ngalamin trauma gara-gara yang masa lalu kayak gitu. Itu parah traumanya. Jadi kayak misal kita dulu
pernah kemana atau sering jalan kemana gitu, tempat itu bakal aku hindarin. Dan bahkan sampai yang aku sempat bahas juga di apa pribadi ya ke kamu ya soal yang kemarin, ada lagu-lagu yang bahkan aku hindarin gitu loh, karena aku masih belum bisa bener-bener apa ya, oke aja kalau misalnya apa dengerin hal itu lagi atau datang ke tempat itu lagi gitu loh. Kalau aku salah satu bentuk gimana sih caranya aku ngatasin gitu kok dari keterpurukan aku di masa lalu itu, aku kayak gitu. Ada dua metode sebenarnya. Yang pertama, kita bener-bener hindarin sesuatu yang berhubungan sama masa lalu itu tadi. Kayak misal anggap aja aku dulu biasa di Surabaya gitu misal ya biasa di Surabaya. Aku nggak setelah akhirnya lepas dari masa itu udah hilang lah ya, udah jadi masa lalu itu, aku nggak bakal ke Surabaya sebelum aku bener-bener bisa oke aja sama Surabaya, misal kayak gitu. Aku juga tapi itu cuma sementara gitu kok, karena saat akhirnya udah bisa oke lagi ya, aku nggak bakal masalah gitu sama Surabaya, misal kayak gitu. Dan itu juga bertahap, maksudnya nggak semuanya langsung kita bisa oke aja sama hal itu. Kalau keadaanku sekarang, aku mau jalan kemana pun aku udah oke aja. Tempat-tempat yang dulu biasa aku datengin, tempat-tempat aku dulu biasa hangout, biasa main gitu udah oke aja, udah fine aja. Dan bahkan udah ada beberapa lagu-lagu yang aku juga udah oke aja. Tapi mungkin masih sisa 1 atau 2 lagu lah, atau 1 atau 2 tempat juga yang aku masih belum oke terhadap hal itu. Nah, terus setelah aku nyoba menghindar misal gitu ya, nyoba menghindar beberapa saat, terus aku nyoba lagi nih, kayak misal lagu aja yang paling gampang, kita misalkan lagu. Aku nggak dengerin satu judul lagu itu karena aku bermasalah sama dia, sama judul lagunya. Nah, anggap aja sekitar 1 atau 2 bulan kemudian aku bakal nyoba buat dengerin lagu itu lagi. Apakah aku udah bisa oke aja buat dengerin lagu itu atau enggak gitu kok. Kadang kalau aku ternyata masih belum oke aja, masih rasanya masih ada yang kebawa kayak gitu, aku bakal menghindar lagi dari lagu itu. Tapi kalau udah oke aja, aku nggak masalah, aku bakal terus dengerin. Dan aku udah mempraktekkan itu di banyak hal kan. Emang banyak banget hal yang aku masih trauma sebenarnya yang kemarin-kemarin itu. Terus akhirnya pelan-pelan, sedikit-sedikit udah mulai nyoba aku dengerin ini lagi, nyoba aku datang ke tempat ini lagi, kayak gitu. Semua udah mulai fine-fine aja. Buat nanti yang di YouTube atau di Spotify bakal aku edit semua. Jadi yang banyak recehannya itu mungkin banyak yang nggak masuk. Yang nggak masuk cuma inti-intinya doang. Dan kita emang ngasih keistimewaan buat teman-teman yang nonton di Instagram, baik itu yang nonton live maupun yang nonton nanti siaran ulangnya. Karena mereka bisa ngelihat sisi lain dari Septiani Apika. Bahwa Septiani Apika yang pendiam, polos, terus pemalu itu ternyata punya sisi lain seperti ini gitu loh. BTW thank you banget ya Apika udah mulai ya Allah. Udah nemenin aku dari tadi di sini nge-live siaran, bahas-bahas mulai dari yang receh sampai bahasan serius. Thank you banget. Dan buat semua yang udah mampir di sini, yang udah nonton live, baik itu yang di Spotify nanti ataupun yang nonton di YouTube, terima kasih juga udah mampir. Aku Kang Luki dari Freedom Spark sama Apika Septiani Apika, mamanya Alek, yang ada di mana entah sana. Oke. Thank you juga. Terima kasih semuanya yang udah mampir dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.